Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengubah datanya kita menjadi data time series, atau dibacanya sama R, dia itu adalah data time series. Contohnya kita punya data time series itu di ini nama datanya itu data inflasi 4, nanti isinya nanti itu ada data inflasi. Nah, pertama kita bisa mengecek, misalnya kita simbolkan X ya untuk data inflasi 4. Jadi kenapa saya buat video ini? Sebenarnya karena beberapa klien itu biasanya pusing menentukan, Kak, bagaimana caranya mengubah data time seriesnya, data kita menjadi data time series, atau artinya dibaca sama R-nya itu sebagai data time series, seperti itu. Jadi saya pikir, oh ternyata banyak yang butuh, jadi makanya saya buat. Jadi jika teman-teman masuk ke video ini untuk untuk mengetahui, alhamdulillah berarti ya. Jadi saya tidak salah-salah buat video, berarti memang sudah ada yang butuh. Nah, contohnya ini data inflasi 4. Ingat, kita selalu memilih variabel yang mana. Misalnya kita definisikan sebagai X ya, supaya pada saat kita nanti menyimbolkan, dia sudah mudah ditulis karena pendek. Kalau kan ini namanya panjang sekali. Nah, contohnya kita bisa klik kelas datanya. Ini datanya jenis apa? Coba kita run. Dia masih numerik. Kalau dia time series, dia akan menjadi time series atau type. Cocok kelas ya, cocok kelas di numerik. Oke. Nah, kita bisa coba plot ya. Plot dalam kurung X, kemudian run. Nah, dia plotnya begini, seperti itu. Nah, kalau dia mau diubah menjadi data time series, misalnya kita klik namanya sama dengan Y, sama dengan TS, dalam kurung datanya. Ini ya data, misalnya datanya itu tadi adalah X, koma, misalnya star, misalnya di sini star Januari 2017. Star. Tadi kita lihat dulu di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini TS run supaya teman-teman bisa mudah. Ini data star and misalnya starnya itu, kalau saya begini, misalnya ini star, tapi teman-teman bisa mengikuti juga yang ini tadi, tapi saya pakainya yang ini X. Jadi starnya itu di tahun 2000 berapa di sini ya, 2017 bulan 1, berarti 2017 bulan 1, frekuensinya 12. Kalau kita tulis frekuensinya 12, berarti dia akan membaca bulan. Gitarannya sudah. Misalnya kita memunculkan Y, dan kita dapat ini. Nah, dia sudah mendapatkan bulan dan tahunnya. Oke. Misalnya kita mau masukkan melihat kelasnya, kelas Y, baru kita run. Nah, dia sudah terbaca sebagai time series. Ini ya teman-teman, sudah terbaca sebagai time series. Nah, biasanya ada beberapa yang harusnya dia bukan diukur per bulan. Misalnya di sini set ya sama dengan TS dalam kurung X, koma, kita copy ini. Kalau tidak salah, saya pernah membuat ini dalam bentuk bulan. Coba ya, 31 sekarang. Oh, dia bentuknya begini.
dia tidak membacanya sebagai bulan sebagai bulan. Tapi dia tetap membacanya sebagai time series. Ya, dia tetap membacanya sebagai time series. Coba kita lihat di sini startnya 2017 bulan 1 sampai 2019 bulan 3. Kalau di sini bulan 1 sampai 2022 bulan Mei. Tiga, 4, 5, 6. Seperti itu sih teman-teman. Tapi kalau menurut saya itu tidak terlalu bermasalah dia muncul tanggal dan bulannya ini muncul atau tidak, karena itu juga tidak berpengaruh di proses analisisnya teman-teman. Intinya datanya teman-teman sudah terbaca sebagai data time series. Seperti itu. Biasanya ini digunakan untuk analis time series ya. Jadi data yang kita input memang sudah berbentuk time series, artinya sudah tersusun berdasarkan waktu pengambilannya, tetapi dia belum dibaca sebagai data time series. Nah, coba kita plot ya. Plot Y dalam kurung Y, kemudian run, dia kan begini. Dia langsung ada tahun di bawahnya. Gitu. Misalnya kita plot Z. Oh, dia tidak berbentuk tahunnya seperti ini. Oke deh, karena dia kan start 2007. Oke teman-teman, jangan lupa berikan dukungannya untuk kami Vivianti MM Channel dengan berikan like, komentar yang membangun, serta dibagikan kepada teman-temannya, khususnya yang mahasiswa baru, supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi dari kami. Khususnya teman-teman yang suka statistika, pas banget untuk channel ini, karena Senin Kamis insya Allah selalu ada video tutorial statistika maupun penggunaan aplikasi statistika. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.